Saudara-saudara terkasih, kita sampai pada hari Minggu biasa yang ke-30. Itu berarti kita mendekati akhir-akhir dari tahun liturgi, tahun A bersama Matius. Biasanya sampai minggu ke-33. Dan setelah itu terakhir, yaitu Hari Raya Kristus Raja. Dan setelah itu kita mulai lingkaran yang baru, tahun B bersama Markus. Menjelang akhir-akhir dari tahun liturgi, kita diajak untuk kembali memperkokoh pilar-pilar penting dalam ajaran iman kita sebagai orang-orang Kristiani Katolik, sebagai murid-murid Yesus. Minggu lalu itu bagaimana relasi kita dengan masyarakat, relasi kita dengan negara. Ini penting. Dan Yesus dijebak untuk memberikan jawaban prinsip apa yang dipakai. Dan itu adalah persekongkolan jahat antara mereka yang melawan Yesus. Ini ada banyak kelompok dalam Yahudi. Ada Farisi, ada Saduki, ada juga ahli Taurat, ada Herodian. Rupanya dari dulu zaman Yesus sampai sekarang sama aja. Tidak ada kawan lawan abadi. Yang ada kepentingan. Kalau kepentingan sama, oke. Kawan jadi lawan, lawan jadi kawan, seteru jadi sekutu, dan sebaliknya. Rupanya itu sudah dari dulu sononya begitu. Jadi kalau sekarang ini Anda mungkin sudah mulai jelas ya, koalisi-koalisi ya begitulah. Yang penting kepentingannya sama. Dan kepentingan sama apa? Ingin menjatuhkan Yesus. Maka membuat persekongkolan untuk bertanya. Kemarin tanya, boleh bayar pajak? Dan sekarang lagi dijebak dengan pertanyaan untuk menguji. Kalau kemarin itu menjebak dengan pernyataan, boleh atau tidak boleh? Atau. Dan itu menjawab dan, jawaban Yesus dan. Bukan atau. Hari ini untuk melihat mana yang paling penting. Orang tahu gradasinya. Hukum itu ada gradasinya. Kalau di negara kita paling tinggi adalah konstitusi. Itu paling tinggi, paling kecil ada perda, ada macam-macam, undang-undang sebagainya. Ini untuk menguji apakah Yesus paham itu tentang hukum. Paham atau enggak tentang hukum? Hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat? Tentu kalau kita membaca apa yang ada dalam Taurat itu apa? Taurat Musa itu ada 613 pasal atau ayat. Jadi orang-orang Farisi tahu semua, tapi kalau orang-orang biasa ya kagak ngerti lah. Tapi ada 613 ayat hukum. Itu bisa diperinci dalam dua kategori, larangan dan perintah keharusan. Don'ts dan do's, itu kalau bahasa yang lain. Ada 365 larangan, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Ada 248 perintah keharusan, harus ini, harus itu, lakukan ini, lakukan itu. Ya, untuk membaca komplikasi masalah di situ. Nah, dari sekian banyak itu 613 itu mana yang paling penting? Jadi kalau ini menguji apakah Yesus punya kompetensi. Ini kan guru muda, ini umur-umuran 30-an ini ya. Boleh nyapres tidak? Ini umur 30-an ini. Ini guru-guru muda ini tapi ini paham tidak hukum. Paham tidak aturan main. Diuji oleh mereka semua itu, tua-tua itu. Dan dikatakan Yesus adalah, ya, ini prinsipnya. Orang Katolik itu harus cerdik,
tapi tulus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Orang-orang yang solutif dan berimbang, bukan orang ekstremis, nggak ada. Jadi ya orang Katolik umumnya ya saleh-saleh itu harus dipuji, saleh-saleh. Tapi kadang kurang cerdik, itu yang harus diperbaiki. Orang Katolik gampang ditipu, kurang cerdik, ya. Dan Yesus mengajari kita semua, bukan dari culas, bukan dari curang, bukan dari licik, tapi menjadi orang yang cerdik dan tulus. Jadi supaya kita itu kalau mendapati masalah, jangan kalah sama pegadaian. Pegadaian apa motonya? Menyelesaikan masalah tanpa bikin masalah. Lah itu, jangan menyelesaikan masalah tapi bikin masalah baru. Itu nggak solutif. Ya, jangan kalah sama pegadaian ya. Pegadaian menyelesaikan masalah tanpa bikin masalah. Nah ini nggak ada. Salah jawab bisa keliru nih. Tetapi Yesus mengajari kita semua menggunakan daya pikir kita semua. Dan apa yang dikatakan Yesus itu bukan yang baru, semua juga tahu. Orang-orang Yahudi pada umumnya tahu. Itulah yang dinamakan Shema Yisrael. Dengarlah hai orang Israel. Itu Ulangan 6, 4-9. Boleh dibaca di rumah. Itu aturan paling dasar yang mesti diucapkan. Ini diucapkan berkali-kali. Ini seperti ya kalau kita Angelus 3 kali sehari, seperti juga orang Islam 5 kali sehari. Ini diucapkan. Apa kata-kata itu? Dengarlah Israel, Tuhan Allah itu esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Nah, diucapkan terus. Juga kapan? Sebelum tidur ngucapin ini. Bangun tidur ngucapin ini lagi. Jadi kalau nggak ngerti itu ya kebangetan, terlalu, nah gitu. Kalau nggak ngerti, semua orang ngerti. Dan jawabannya itu jawabannya. Tapi ditambahkan, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini bukan atau Tuhan atau sesama, tapi lagi-lagi dan menjadi satu. Bukan sesuatu yang dipertentangkan, tapi satu kesatuan tak terpisahkan. Bisa dibedakan, tidak bisa dipisahkan. Nah itu cara Yesus ya. Maka jadi orang Katolik pengikut Yesus harus cerdik, cerdas, tapi jangan culas. Ya, jangan terlalu lugu gitu ya. Saleh-saleh tapi gampang ditipu, jangan ya. Ya, cerdaslah. Dikatakan Yesus cerdik seperti ular, tulus seperti marti. Ah ini yang susah. Tapi ya kalau ikut Yesus gampang, bukan Yesus itu. Ajaran Yesus tidak pernah gampang. Karena dia menuntut lebih. Dan yang dibuat Yesus ini dalam Injil Matius, supaya dipahami juga, Yesus adalah Musa baru. Yesus membawa kepenuhan hukum Taurat. Oke, Musa membawa 613 tadi, termasuk 10 perintah Allah. Ini ibu-ibu, para perempuan kan suka diskon. Yesus tahu itu. Musa punya 10 perintah Allah, perintah Yesus cuma 1, nolnya didiskon. Ya, Yesus tahu itu. Suka diskon kan? Cari sale. Diskon habis, tinggal 1. 1 kata agape. Mengasihi Tuhan dan sesama itu sampai satu kesatuan, tak terpisahkan.
Itu kalau bahasa yang sering kita dengar adalah Yesus sedang membuat omnibus law. Dari 613 pangkas habis tinggal 1. Dari 10 pangkas habis tinggal 1. Ini yang namanya omnibus law ala Yesus. Dan memang dalam Injil Matius, Yesus adalah pembawa kebaharuan, pemenuhan hukum Taurat Musa. Yesus adalah Musa baru yang membawa semangat baru. Di mana itu? Dalam Matius 5 sampai Matius 7, dalam khotbah di bukit. Itulah inti ajaran Yesus, penjabarannya. Kalau zaman sekarang mau pilpresnya, visi misi Yesus itu di situ. Itulah manifestonya. Khotbah di bukit bab 5 sampai bab 7. Itulah visi misi Yesus. Itulah pembaharuan, penjabaran dari pembaharuan yang dibawa Yesus. Jadi dari sekian banyak menjadi satu. Nah, wujudnya yang dicari. Dari kata agape diterjemahkan juga dengan satu kata, yaitu kasih. Nah, kasih sama dengan apa? Ini bahasa Indonesia, ini Sumpah Pemuda ya. Bahasa Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, kata lain sinonim dari kasih sama dengan, ini masih orang Indonesia toh? Masih berbahasa Indonesia kan? Apa sinonim padanan kata atau kata lain dari kasih? Apa? Harus tahu itu. Masa nggak tahu? Waduh. Ini penting ya, ini diingatkan kepada semua. Apa? Ada yang tahu? Boleh kenceng? Ya, ini orang Katolik ya, ditanya suruh doa pasti diam semua itu. Khas orang Katolik itu. Ditanya diam semua. Apa? Itulah memberi. Sudah. Kasih ya, memberi, udah selesai. Kasih itu berarti memberikan diri, bahkan mengorbankan diri. Jadi kasih tanpa memberi, nol, omong kosong. Dan ingat, kata kasih juga adalah kata kerja. Itu berarti apa? Dilakukan, bukan diomongkan, bukan dinyanyikan, tapi dikerjakan. Itulah kata kerja. Jadi kasih itu adalah dikerjakan, bukan didiskusikan, bukan diperdebatkan, tapi dilakukan. Dan sejak kecil kita diajari, kalau diberi sesuatu kita mengucapkan apa? Terima, ada kasihnya. Jangan lupa. Seringkali yang kita mau apa? Terima aja. Kasihnya mana? Kagak pernah. Berarti tidak sehat secara rohani kalau begitu. Kita jadi sehat secara Kristiani adalah kalau kita mau menerima dari Tuhan, dari siapa sesama kita, sekaligus memberi, sehat. Kalau tidak, kita nggak sehat secara rohani. Ini yang diajarkan sejak kecil, yang mungkin sederhana. Dan itu yang kita diajarkan dalam gereja secara sederhana. Semua kalau doa orang Katolik dimulai dengan apa? Bikin apa? Masih ingat ya? Biasanya kalau makan di mana langsung hajar aja. Kalaupun nggak hajar, foto-foto dulu. Yang lihat makanan, doa dulu siapa? Sekarang lihat makan, foto dulu. Yang penting foto. Tapi ada lumayan itu yang YouTuber tentang makan itu ada menarik juga. Ada YouTuber yang bikin soal tentang makanan di mana-mana itu lalu doa dulu. Wah, bagus itu. Ya apa salahnya? Wong kamu orang Katolik berbuatan salib, apa yang salah? Kenapa takut? Kenapa malu?
Lihat tanda ini nggak sembarangan. Yang dipegang pertama mana kalau buat tanda salib? Di mana? Jidatnya kan? Karena di situ kalau orang nggak, otaknya di sini nih, otak, pikiran. Nggak cukup, tapi juga mana? Hati. Nggak cukup lagi mana? Bahu, kekuatan. Itulah perintah utama. Sadar tidak Anda? Diingatkan melalui itu. Mengasihi Tuhan segenap akal budi, dengan segenap hati, dan dengan segenap kekuatan. Bukan tanda sembarangan kalau Anda hayati sungguh. Dan kalau memulai sesuatu, pekerjaan apapun, dengan tanda salib, menggunakan otak Anda, kewarasan, kecerdasan Anda, menggunakan hati dan rasa Anda, tapi juga menggunakan seluruh daya kreativitas Anda, mesti berhasil. Kecuali kalau Anda mafia. Mafia itu menembak orang juga tanda salib, jangan lupa. Kecuali mafia. Kalau Anda sungguh orang Kristiani murid Yesus, kenapa malu bikin tanda salib? Itu mengingatkan kita akan perintah utama tadi. Anda sadar tidak ini? Jangan-jangan nggak sadar Anda. Dalam tanda sederhana itu diungkapkan kedalaman iman Kristiani itu. Dan sekarang ada 4 arahnya kan? 4 arahnya. Ke atas, yang mengasihi Tuhan. Salib 4 arah toh, salib. Mengasihi Tuhan. Kanan kiri mengasihi sesama. Masih ada yang kiri satu lagi, yang khas Kristiani, ajaran Yesus apa? Bahkan mengasihi musuh. Tanda salib kan 4 arah. Ke bawah apa? Yang kita injak ini adalah bumi. Kalau kita sungguh ikut Yesus pada mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, mengasihi musuh, mengasihi bumi, dan mengasihi tanah air yang kita ada di sini. Berarti cinta tanah air bagian dari wujud keimanan kita. Jangan dilepaskan. Maka mari kita merahmat Tuhan supaya kita hari ini kita sembah pemuda ya, buat satu ya. Ini mau pemilu ini jangan boleh kita dipecah-pecah oleh macam-macam identitas. Kita diajari oleh generasi penerus zaman Muhammad Yamin dan kawan-kawan. Mereka menanggalkan ego primordial mereka, entah suku, entah agama, dan memilih identitas baru yang menyatukan, yaitu Indonesia. Dimulai di mana? Di gedung yang sekarang dibangun itu. Ini saksi sejarah, tempat bersejarah di belakang itu. Maka dinamai Geraha Pemuda, mengingatkan kita semangat itu bersatu. Karena untuk bersatu tidak mudah. Berkelahi tidak usah diajari, semua langsung bisa. Tapi bersatu harus usaha, harus ada pengorbanan, harus ada kelapangan hati. Sebagaimana mereka lapang hati meninggalkan identitas primordial supaya bisa bersatu. Bukan oleh negara agama. Kalau hanya mayoritas minoritas mesti jadi negara Islam, mau apa? Kamu mau guling-guling apapun kalau di voting mesti kalah. Tapi tidak memakai mayoritas minoritas. Pilih bahasa apa? Kalau mau voting-votingan ya mesti menang bahasa Jawa, mau apa? Anda mau guling-guling tetap nggak bisa, mayoritas menang. Tidak pakai mayoritas minoritas karena bahasa Jawa sulit dan rumit. Pakai bahasa Melayu yang paling mudah, semua bisa. Asal tahu strukturnya hanya S, P, O, K. Selesai. Tidak ada tenses, tidak inklinasi, tidak tasrif, tidak macam-macam. Sangat mudah. Maka kalau orang Indonesia, anak Indonesia lahir di Indonesia tidak bisa bahasa Indonesia, itu sungguh terlalu. Karena ini bahasa persatuan. Ingat, dengan bahasa kita bisa ngomong dari Papua sampai Sabang bisa ngomong. Bayangkan negara lain belum tentu punya kemampuan yang sama
karena ada yang nggak sampai sepakat, jadinya apa? Ya udah kita pilih bahasa penjajah sebagai bahasa persatuan. Bayangin itu, kita bisa, kita memiliki kapasitas untuk itu. Itulah generasi muda yang punya visi ke depan, bukan untuk dirinya, tapi untuk bangsa ini. Moga-moga semangat itu masih kita miliki. Dan saya mengingatkan 27 Oktober 1928 pukul 19 dimulai di sini pidato Muhammad Yamin. Usianya ya masih di bawah 30-an. Orang-orang muda semua. Tapi punya tekad yang sungguh-sungguh menentukan masa depan kita. Maka jangan pernah kita melupakan sejarah. Dan mari kita dengarkan sekali lagi, kalau Anda hafal ya. Setelah itu dalam rangka hari ini Sumpah Pemuda ke-95, hampir 100 tahun, dan kita masih ada gara-gara orang-orang muda yang punya visi jauh, tidak untuk dirinya sendiri tapi untuk bangsa dan negara, dan untuk itu mereka rela berkorban. Mari kita dengarkan, setelah itu nanti sebagai penutup menyanyikan Satu Nusa Satu Bangsa. Kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Semoga kita tidak pernah lelah mencintai Indonesia dan jaga Indonesia yang telah dipersatukan oleh para pemuda. Jangan sampai boleh dirobek-robek karena identitas primordial. Kita jaga dan kita lawan, kita pegang Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi bersatu. Dan mari kita bangkit berdiri. Sebelum kita nyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa, setelah itu kita berkat untuk lansia.